Sidang etik pusat atau wilayah merupakan salah satu bagian dari mekanisme penegakan kode etik dan kode perilaku pegawai pemasyarakatan. Sidang etik bertujuan untuk membuktikan apakah suatu perbuatan melanggar kode etik atau tidak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.H.H.KP.05.02 tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Dugaan pelanggaran kode etik diperoleh dari pengaduan, laporan, atau temuan. Untuk menentukan unsur pelanggaran kode etik dalam sebuah laporan, bagian pengaduan akan melakukan klarifikasi, investigasi, dan rapat koordinasi dengan bagian terkait sebelum akhirnya dugaan pelanggaran tersebut dapat diajukan ke sidang etik pusat atau wilayah. Berikut penjelasan singkat tentang tata cara sidang etik. Sidang etik pusat atau wilayah diawali dengan masuknya sekretaris sidang beserta kelengkapan sidang lainnya. Setelah seluruh kelengkapan sidang siap, sekretaris sidang membuka sidang etik dan membacakan tata tertib persidangan. Setelahnya, sekretaris sidang memanggil dan mempersilahkan majelis etik untuk memulai jalannya persidangan. Majelis etik terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota yang ditunjuk melalui surat pembentukan Majelis Etik Pusat oleh Dirjen Pemasyarakatan dan surat pembentukan Majelis Etik Wilayah oleh Kepala Kantor Wilayah. Ketua Majelis Etik akan memimpin persidangan dengan terlebih dahulu menyatakan bahwa sidang tertutup untuk umum. Selanjutnya, Ketua Majelis akan memulai proses pemeriksaan alat bukti dan terperiksa. Dalam hal jika terperiksa tidak dapat dihadirkan di persidangan, sidang etik tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terperiksa atau in absentia. Di awal saat menghadirkan terperiksa, Ketua Majelis Etik akan meminta sekretaris sidang untuk membacakan surat dugaan pelanggaran dan tuntutan terhadap terperiksa dan meminta terperiksa untuk menyimak isi surat tersebut agar dapat mengerti pelanggaran dan tuntutan yang disangkakan kepadanya. Setelah pembacaan surat dugaan pelanggaran, Ketua Majelis Etik wajib memastikan apakah terperiksa sudah memahami isi surat keterangan yang dibacakan. Jika terperiksa tidak memahami isi surat dugaan pelanggaran, maka penjelasan wajib diberikan oleh sekretaris sidang dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Setelah pembacaan surat dugaan pelanggaran dan tuntutan, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap alat bukti. Ketua Majelis Etik meminta sekretaris sidang untuk menghadirkan beberapa saksi karena Ketua Majelis Etik tidak dapat memutuskan bersalah atau tidak bersalahnya terperiksa hanya dengan berdasarkan keterangan terperiksa. Selain keterangan saksi dan ahli, hal lain yang juga dapat dijadikan alat bukti adalah surat dan petunjuk. Pada saat pemeriksaan saksi, ketua dan anggota majelis etik dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran dari keterangan masing-masing saksi. Pertanyaan yang diajukan kepada saksi diarahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, sehingga pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit, serta bahasa dan penyampaiannya harus dipahami oleh saksi. Materi pertanyaan yang diajukan kepada saksi diarahkan untuk pembuktian unsur-unsur perbuatan yang diduga dilanggar oleh terperiksa, sehingga pertanyaan tidak boleh bersifat menjerat atau menjebak saksi.
Ketua dan anggota majelis etik harus menghindari pertanyaan yang bersifat mengulang dari pertanyaan yang sudah ditanyakan, kecuali hal tersebut ditujukan dalam rangka memberi penekanan pada suatu fakta tertentu atau penegasan terhadap keterangan yang bersifat ragu-ragu. Setiap akhir dari pemeriksaan saksi, Ketua Majelis Etik wajib menanyakan tanggapan dari terperiksa maupun petugas bantuan hukum atas keterangan yang diberikan oleh saksi. Setelah menghadirkan seluruh alat bukti dan barang bukti, sidang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa. Pada saat pemeriksaan, apabila terperiksa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan, maka Ketua Majelis Etik wajib menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan atau memperingatkan terperiksa bahwa hal itu dapat merugikan dirinya sendiri dan tetap meneruskan sidang. Pada saat meminta keterangan terperiksa, Ketua Majelis dapat menunjukkan segala jenis barang bukti dan menyatakan pada terperiksa apakah ia mengenal benda tersebut untuk meyakinkan jawaban atas suatu pertanyaan atau menegaskan suatu fakta. Setelah mendengar keterangan dari terperiksa, Ketua Majelis Etik wajib menanyakan kepada petugas bantuan hukum apakah ada pembelaan yang ingin disampaikan. Pembelaan oleh petugas bantuan hukum dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Tahap selanjutnya setelah seluruh pemeriksaan selesai adalah pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Etik. Sebelum pembacaan putusan, Ketua Majelis Etik dapat melakukan skor sidang selama paling lama 2 jam untuk melaksanakan rapat pleno pengambilan keputusan. Selama skors berlangsung, semua kelengkapan dan peserta sidang tetap berada di ruang sidang. Sedangkan Ketua dan anggota Majelis Etik mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan di ruang tertutup. Setelah rapat pleno pengambilan keputusan selesai, Ketua dan anggota Majelis Etik kembali ke ruang sidang dan mencabut skors. Ketua Majelis Etik lalu membacakan putusan yang terdiri dari kepala keputusan, nomor surat, identitas terperiksa, keterangan pelanggaran, butir menimbang dan mengingat, pembelaan diri terperiksa, rekomendasi sanksi yang diberikan. Ketua Majelis Etik mengakhiri pembacaan surat keputusan dengan menyatakan bahwa keputusan Majelis Etik bersifat final dan mengikat, kemudian diikuti dengan membaca hari dan tanggal putusan, serta nama sekretaris sidang, ketua, dan anggota majelis. Setelah semua rangkaian sidang etik pusat atau wilayah selesai, Majelis Etik menutup sidang dan menyerahkan kembali sidang kepada sekretaris sidang. Setelah ketua dan anggota Majelis Etik meninggalkan ruang sidang, sekretaris sidang menutup sidang dan mempersilahkan hadirin untuk meninggalkan ruang sidang.